Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa bersama lagi dalam mengerjakan pembelajaran walaupun di rumah. Sebelum pada materi selanjutnya, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Pertemuan kali ini PKN kelas 11 bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi dalam Pancasila. Hakikat demokrasi, arti dari demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos, berarti rakyat, dan kratos adalah pemerintahan. Sehingga menurut pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi, pembagian demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi 3. Yang pertama demokrasi formal, yang kedua demokrasi material, yang ketiga demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi 2. Yang pertama demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunis yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi 3. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung, yang ketiga prinsip-prinsip demokrasi. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, bahwa demokrasi itu harus mempunyai hukum. Yang ketiga, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi hak asasi manusia tidak lepas dari harus saling menghargai dengan pengadilan yang merdeka, otonomi daerah, kemakmuran, dan berkeadilan. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang berdemokratis. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama adalah selalu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis. Musyawarah adalah cara untuk menyelesaikan persoalan. Yang keempat, selalu mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, lalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Sekian materi tugas dari Ibu. Materinya dicukupkan sekian. Selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas minggu pertama, kedua, dan ketiga. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.